Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Live bersama dengan Kiki Novilia. Seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan, Tribun Live akan mengupas tuntas tentang tokoh-tokoh ternama Lampung yang pastinya sangat menginspirasi dan juga bisa memotivasi kita semua. Dan hari ini nih, di episode Senin 13 Juli 2020, kita sudah kedatangan seseorang yang keren banget nih, ada di sebelah kiri Kiki. Namanya Mbak Sinta Luli selaku director dari CV Sai Corporation ya Mbak ya. Oke, nah teman-teman sekalian pasti penasaran kan gimana sih keseruan kita hari ini. Makanya harus stay tune terus sampai dengan selesai. Oke deh, berhubung sekarang Mbak Sinta ini sudah berada di tengah-tengah kita nih Tribuners, langsung aja yuk kita sapa. Halo Mbak Sinta. Halo. Gimana nih Mbak kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun pandemi ya masih harus menjaga kesehatan. Harus jaga kesehatan. Oke Mbak Sinta, gimana tadi Mbak perjalanan ke Tribun Lampung? Ada macet-macet gitu mungkin? Alhamdulillah lancar. Mungkin karena kebetulan memang sudah prepare dari kemarin, jadi on time. Oke tuh Tribuners. Buat Tribuners sekalian nih, jadi Mbak Sinta langsung prepare ya Mbak ya dari kemarin? Dari kemarin. Oke deh. Senang sekali karena diundang ke Tribun, jadi suatu kesempatan untuk memperkenalkan perusahaan aku juga, supaya banyak instansi yang tahu profil perusahaan dari CV Sai Corporation. Sekalian sharing-sharing juga ya Mbak ya kepada Tribuners sekalian masyarakat Lampung. Nah terus Mbak, kan tadi Kiki udah jelasin gitu ya. Kalau misalnya Mbak Sinta ini selaku director gitu dari CV Sai Corporation. Nah itu bisa diceritain nggak sih Mbak, itu tuh perusahaan seperti apa gitu? Iya, jadi CV Sai Corporation ini bergerak di bidang jasa kebersihan ya. Oke. Selain ada jasa kebersihan, kita juga ada security. Jadi untuk keamanan gitu, kita juga menyediakan jasa tersebut. Selain itu juga kita ada jasa untuk mengadakan event organizer. Tapi kalau utamanya sih memang outsourcing. Outsourcing ya Mbak ya? Iya. Berarti kayak semacam penyalur gitu ya? Iya, jadi kurang lebih saya sebagai perantara, jadi kita melibatkan 3 pihak. Oke, waduh keren banget. Nah itu udah dari kapan tuh Mbak perusahaan ini berdiri? Perusahaan ini berdiri dari tahun 2007. Oke. Iya, jadi awal berdirinya itu karena begitu sebelumnya kan saya bekerja ya di suatu perusahaan yang sudah lumayan besar dengan posisi yang memang sudah alhamdulillah baik gitu. Selama 13 tahun bekerja, saya menimba ilmu gitu. Di sana sih saya mengelola karyawan gitu. Jumlahnya yang lumayan banyak. Kemudian banyak berinteraksi dengan klien-klien. Nah, itu mungkin jadi modal saya ketika saya memutuskan untuk resign gitu. Terus resign. Gitu. Jadi saya lihat ada peluang, kenapa enggak gitu. Tapi kan sebenarnya dari sekian banyak jenis usaha gitu ya Mbak ya, kenapa yang akhirnya dipilih itu bagian outsourcing gitu? Iya. Jadi sebelumnya saya nggak langsung terjun ke outsourcing Mbak. Jadi begitu saya memutuskan untuk menjadi businesswoman ya, saya membuka optik dulu. Gitu. Jadi saya buka optik, kacamata ya. Di situ saya menjual produk kacamata gitu. Sering memperkenalkan bagaimana sih caranya menjaga kesehatan mata ke perusahaan-perusahaan gitu. Pada akhirnya saya berpikir lagi, apalagi nih bisnis yang kira-kira menjanjikan untuk kedepannya lebih jangka panjang gitu ya. Karena kalau untuk kita berniaga kan nggak setiap saat hasilnya membuahkan hasil. Iya. Ramai pengunjung, kadang pun nggak ada gitu kan. Benar-benar. Saya pikir kenapa nggak saya coba outsourcing gitu. Nah dari situ saya membuka CV Sai Corporation itu. Oke, nah terus Mbak kalau misalkan menarik juga nih, kalau misalkan di Jakarta mungkin kan sudah lumayan banyak gitu ya. Kalau misalkan untuk di Lampung sendiri itu ini apakah CV Sai ini yang pertama gitu atau emang sudah banyak yang perusahaan serupa? Saya sih di Lampung ini kan kita lokal ya Mbak ya. Kalau lokal kayaknya mungkin ada, tapi belum terlalu booming gitu. Sehingga saya melihat ada peluang untuk outsourcing gitu. Seperti itu Mbak. Makanya begitu ada kesempatan, saya langsung ambil kesempatan itu. Tapi ya bisa jadi sebagai pelopor gitu ya Mbak ya dari perusahaan outsourcing yang ada di Lampung mungkin. Amin, mudah-mudahan ya Mbak ya gitu. Nah terus Mbak menarik juga nih, kan itu outsourcing mungkin teman-teman sekalian atau Tribuners sekalian itu masih banyak yang belum tahu gitu ya.
Nah itu sebenarnya kalau misalkan dari CV Sai Corporation itu sendiri teknisnya seperti apa tuh Mbak? Jadi kalau untuk CV Sai Corporation itu teknisnya saya mengajukan penawaran ke Oke. beberapa instansi ya. Tapi kalau yang sekarang ini saya banyak bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah Mm-mm. gitu. Jadi saya memasukkan proposal ke sekolah-sekolahan negeri maupun swasta yang kira-kira sekolahan tersebut Membutuhkan gitu ya. tenaga Mm-mm. outsourcing gitu. Jadi Mm-mm. begitu saya bertemu gitu sama pihak sekolah ataupun perusahaan, saya menawarkan, memberikan gambaran bagaimana sih sistem kerja jika suatu perusahaan atau sekolah itu menggunakan Jasa gitu ya. outsourcing gitu. Karena pasti berbeda Mbak ya. Kalau kita menggunakan jasa outsourcing gitu untuk kebersihan maupun keamanan, insya Allah kita profesional. Profesionalnya dalam hal apa gitu? Ya bisa dilihat dari yang tidak kasat mata apabila tenaga harian biasa ya, maksudnya yang bekerja itu pasti berbeda sekali sama tenaga kerja outsourcing gitu Mbak Gigi. Oke, nah mungkin mikrofon dari Mbak Sinta bisa dicopot aja mungkin ya Mbak ya. Aja boleh. Biar semakin jelas gitu kepada traveler sekalian. Oke. Nah terus Mbak tadi itu kan ada memang ada beberapa pekerjaan gitu ya, seperti jasa keamanannya gitu atau bersih-bersihnya. Nah kalau misalkan untuk di Lampung sendiri nih Mbak, itu yang paling banyak diminati atau dibutuhkan oleh perusahaan atau klien itu yang seperti apa? Jadi kalau yang paling banyak dibutuhkan adalah tenaga kerja dalam bidang kebersihan. Gitu. Di situ kita meliputi office boy, office girl, kemudian ada tenaga khusus membersihkan contohnya gardener gitu ya, public area lah ya. Ada bagian taman, bagian toilet atau WC, kemudian ada bagian-bagian yang memang sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan, yaitu yang kita kerjakan gitu Mbak Kiki. Kalau sekarang nih Mbak, kan itu udah lumayan lama gitu ya dari pertemuan mulai sampai sekarang. Nah jumlah klien atau perusahaan-perusahaan yang udah menggunakan jasa dari Civisa ini sendiri sekarang jumlahnya ada berapa nih? Iya, kurang lebih ya Mbak ya. Alhamdulillah udah kurang lebih sekitar 15 perusahaan ya Mbak ya. Wow, Tribuners, jadi udah sampai 15 perusahaan. Alhamdulillah ya Mbak, karena nggak semudah itu ya. Pastinya melalui beberapa tahap yang terkadang memang kita dituntut untuk punya visi misi yang benar-benar kuat gitu. Kalau enggak ya itu gitu, kita bakalan goyah akhirnya down gitu. Makanya saya selalu memotivasi diri gitu. Kalau misalnya ada satu klien yang komplain ataupun yang kurang puas sama hasil kerja, itu akan kita perbaiki gitu supaya CV saya ini harapannya ya tetap lebih baik ya gitu ya di Lampung gitu. Bener, berarti tadi sempat ada komplain juga gitu ya Mbak dari pasti perusahaan. gitu, karena dimanapun itu pasti akan ada komplain, tapi alhamdulillah komplainnya nggak terlalu besar ya, jadi nggak terlalu membuat masalah gitu Mbak Kiki. Jadi komplainnya contohnya misalnya ada beberapa ruangan yang terlalu kotor, mungkin nggak terlalu bersih gitu dikerjakan. Nah justru kalau ada komplain gitu saya seneng gitu, akhirnya tahu gitu. Berarti kan ada feedback gitu ya? Benar. Jadi akhirnya tahu, oh ini karyawan saya kurang baik atau bagaimana, sehingga kita akan melakukan training gitu. Oh, berarti emang ada feedback kemudian diperbaiki lagi gitu ya? Iya benar Mbak. Nah terus kalau misalkan kan itu berarti salah satu tonggaknya juga ada di karyawannya gitu ya Mbak ya. Nah itu sebelum dia terjun gitu ke perusahaan itu sempat ada pelatihannya dulu atau gimana tuh Mbak? Iya pastinya, karena saya benar-benar mempekerjakan karyawan tuh dengan seleksi yang benar-benar ya Mbak ya. Iya, jadi di awal dari penerimaan karyawan itu mereka kirim berkas ke saya, kemudian kita panggil secara langsung, kita tanya pengalaman kerjanya khususnya udah pernah kerja di mana aja gitu kan ya. Bagi saya yang utama adalah kejujuran gitu. Jadi setiap karyawan saya selalu tekankan itu, kalau untuk kerja itu nomor 2 gitu ya. Yang harus kalian tekankan dalam diri kalian adalah kejujuran. Karena apa gitu? Karena kita ini membersihkan ruangan-ruangan yang memang banyak ditempati oleh orang-orang yang sangat harus kita jaga ya Mbak ya. Jadi kalau ada handphone ataupun ada barang-barang berharga lain, karena kalian yang membersihkan, jangan sampai kalian hilap gitu. Ya kan
kita nggak tahu karakter gitu kan Mbak. Mm-mm. Jadi itulah yang saya tekankan gitu Mbak. Mm-mm. Kemudian kita adakan tes ya, tes itu gimana? Tes itu langsung. Gimana caranya dia bisa nggak nih pegang sapu? Contoh simpelnya kayak gitu ya. Ternyata pegang sapu aja ada tekniknya. Iya benar. Jadi bisa nggak nih karyawan ini pegang sapu ataupun Iya. cara mengepel yang baik seperti apa gitu. Mm-mm. Itu akan kita lakukan training Mbak. Setelah dia lulus, kita akan adakan training dengan saya manggil ini juga ya Mbak ya, trainer khusus untuk bagaimana caranya membersihkan hal-hal yang kira-kira harus bersih gitu Mbak. Gitu. Oke, itu sampai seorang karyawan itu dari pertama kali pelatihan sampai lulus itu kira-kira makan waktu berapa lama Mbak? Ada yang sampai 1 bulan gitu ya Mbak ya. Karena saya mau yang memang benar-benar sudah berpengalaman gitu. Sehingga klien saya itu puas dengan hasilnya gitu Mbak Kiki. Karena kan kita memang kerjanya di bagian jasa gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Jadi harus yang terbaik nih buat klien. Kita harus menjaga supaya kedepannya mereka akan terus, oh Mbak Sinta kita teruskan, perpanjang lagi. Itu yang saya harapkan gitu Mbak. Tapi kalau misalkan sejauh ini 15 perusahaan itu selalu ada repeat ordernya atau perpanjangan gitu atau gimana Mbak? Jadi kita sistemnya kontrak ya Mbak ya. Jadi kita kontrak, misalnya kontrak selama 2 tahun, nanti akan ditindaklanjuti kalau misalnya hasilnya memuaskan, pastinya mereka akan minta perpanjangan kembali. Gitu. Dan kebanyakan mereka minta perpanjangan apa enggak nih Mbak? Alhamdulillah, rata-rata perpanjangan gitu Mbak. Oke, nah terus kan tadi dijelasin juga kalau misalkan di situ emang ada beberapa pekerja gitu ya Mbak ya. Nah itu sekarang jumlahnya ada berapa nih Mbak? Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah kurang lebih sekitar 25 orang ya Mbak ya. Gitu. Jadi ya itu ada bagian security, ada bagian office boy, office girl, terus public area gitu. Oke, nah terus mungkin yang bikin penasaran juga nih Mbak, perbedaannya perusahaan outsourcingnya Mbak Sinta ini gitu dibandingkan yang lain itu ada nggak sih Mbak? Apa ya? Itu ya Mbak, mungkin yang saya selalu tekankan ke klien, kalau saya itu kerja profesional gitu. Jadi apapun permintaan klien, baik itu masalah kebersihan ataupun tata tertib karyawan saya gitu, pastinya akan selalu saya jaga itu gitu. Mungkin itu yang bisa membedakan gitu. Berarti tingkat profesionalitasnya gitu ya Mbak ya yang akhirnya membedakan gitu. Iya benar Mbak Kiki. Nah terus Mbak, kalau misalkan kan ini jadi director di salah satu perusahaan outsourcing yang udah cukup lama gitu ya. Pernah nggak sih Mbak mengalami pengalaman-pengalaman yang menarik gitu? Apakah mungkin kliennya yang agak rewel gitu atau pengalaman-pengalaman yang lain? Oh pastinya gitu, karena saya kan perempuan ya Mbak ya. Terkadang di lapangan itu nggak selalu mulus gitu. Mungkin ada kendala-kendala, kadang kita disuruh bolak-balik, ketemu, ya sering kayak gitu. Tapi yang namanya bisnis ya, kita harus jalani dengan enjoy gitu. Dan alhamdulillah saya enjoy gitu Mbak. Sering banget. Apalagi kalau komplain itu bagi saya sih sudah terbiasa. Jadi udah saya nikmatin aja. Dan itu harus diperbaiki gitu Mbak. Gitu. Enjoy ya sama enjoy. prosesnya. Mungkin tingkat kesulitannya justru kita dalam mengelola karyawan tersebut. Oh gitu. Iya. Karena masing-masing karyawan ini kan karakternya berbeda-beda. Ada yang setelah kita beritahu, kita SP, kita sampaikan masih seperti itu. Nah, itu PR buat saya. Bagaimana supaya karyawan saya ini bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu cara mengelola karyawan. Karena kan kita bekerja kalau bisa mereka seneng, perusahaan seneng, jadi semuanya bisa berjalan dengan baik gitu Mbak. Terus kalau misalkan tadi itu ada pekerja misalkan gitu ya Mbak, kan kinerja seseorang itu kan mungkin up and down gitu ya. Nah cara untuk bisa menjaga kinerja karyawannya Mbak Sinta sendiri biar kerjanya itu bagus terus gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya? Iya tipsnya itu setiap hari saya memang selalu pantau kerjaan mereka walaupun saya di rumah gitu ya. Tapi saya selalu update gitu via WA group gitu. Jadi apa yang mereka kerjakan setiap hari saya bisa kontrol. Jadi tiap pagi mereka absen ke saya, kemudian membersihkan apa aja gitu. Hari ini mereka akan kirim gambarnya ke saya. Before afternya itu saya selalu update. Setiap hari itu Mbak? Setiap hari gitu. Wow. Jadi mereka itu rata-rata kerjanya pagi Mbak. Jadi jam 6.30 itu mereka sudah di masing-masing perusahaan ataupun di sekolah.
Jadi saya itu jam 6 harus sudah bangun pagi. Untuk Walaupun memang ngontrol saya ya? ada admin yang memang khusus mengurusi bagian itu, tapi saya harus nggak tenang gitu kalau saya nggak lihat sendiri gitu Mbak Kiki. Jadi karena ya itu ya, saya selalu menjaga supaya pihak klien saya itu nggak komplain gitu. Dan itu selalu dicek setiap harinya, Mbak? Setiap Oh hari my Mbak God, gitu. Jadi keren banget. pagi, siang, sore sampai mereka absen pulang, itu saya pasti update. Selalu dipantau nih, waduh keren banget. Terus Mbak sebagai apa ya pengusaha perempuan gitu, kira-kira ada nggak sih tantangan-tantangan yang Mbak Sinta rasain gitu selama terjun di dunia ini? Tantangannya karena saya udah terbiasa kerja ya Mbak Kiki, jadi begitu saya lulus kuliah, saya memutuskan untuk kerja. Selama 13 tahun saya bekerja di suatu perusahaan, jadi memang saya sudah terbiasa dengan aktivitas. Begitu saya memutuskan untuk menjadi businesswoman, jadi itu sudah merupakan bagian dari kehidupan saya memang yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi ya itu Mbak, karena saya perempuan, saya harus apa ya, nggak mau aja yang di rumah aja gitu. Memang terbiasa sama aktivitas. Suka jadi aktif gitu ya Mbak? Iya, jadi kayaknya enjoy ya itu Mbak. Jadi saya memang seneng aktif gitu, memang sudah terbiasa. Justru saya kalau di rumah aja saya nggak seneng gitu. Bosen ya Mbak? Bosen karena udah terbiasa aktivitas. Jadi memang kalau ada peluang itu pasti saya ambil gitu Mbak Kiki. Tapi sempat ada kesulitan nggak sih Mbak untuk cara bagi waktu antara keluarga gitu sama karir? Awal-awal memang pasti ya Mbak ya. Tapi lama-lama saya bisa mengatur waktu untuk keluarga, juga waktu saya untuk bekerja gitu. Asal kewajiban saya sebagai orang tua gitu ya, sebagai mama dari 2 orang anak, jadi itu nggak saya lupakan. Contohnya apa? Contohnya sampai mereka berangkat sekolah, sampai anak saya yang paling bungsu sudah sarapan gitu, pasti sudah saya lakukan dulu kewajiban sebagai seorang mama gitu. Setelah itu saya bebas untuk bekerja gitu. Untuk berkarir ya. Suami dan anak saya kembali lagi, saya pun sudah standby lagi di rumah gitu. Itulah enaknya jadi pengusaha seperti itu. Bisa kita sendiri yang atur ya Mbak ya? Bisa kita siasati gitu Mbak. Terus berarti sejauh ini anak-anak belum ada yang komplain gitu ya? Mama kerja terus gitu? Enggak, justru kalau saya di rumah aja nih ya, kayak pandemi ini kan kurang lebih sudah 4 bulan kita work from home ya. Jadi anak saya yang tua, yang pertama itu pernah bilang, "Mama kok di rumah aja?" gitu. Justru dia nanya gitu, "Mama kok nggak kerja?" gitu. Ya udah saya kasih pengertian, "Oh iya," gitu. Jadi udah terbiasa juga anak gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, berarti ada. semuanya lancar ya Tribuners. Nah ini mungkin Tribuners juga bisa mencontoh gitu ya sebagai businesswoman gitu, sebagai mama juga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah terus Mbak tadi kan nyinggung juga tuh soal pandemi gitu ya. Nah kalau misalkan dari CV saya sendiri itu ada dampaknya nggak sih Mbak yang signifikan gitu antara pandemi sama keberlangsungan usahanya gitu? Ya, alhamdulillah ya Mbak, justru saya kebanjiran permintaan dari klien. Karena apa? Gedung-gedung sekolahan ataupun perusahaan selama work from home kan tidak ada yang membersihkan secara khusus. Jadi justru saya banyak permintaan untuk bekerja sama perusahaan saya gitu Mbak Kiki. Jadi ada hikmahnya ya itu. Ternyata malah jadi banyak ya Mbak ya? Iya, malah alhamdulillah semenjak pandemi ini beberapa perusahaan itu justru bertambah di saat pandemi ini gitu Mbak. Gitu. Ketika yang lain masih banyak yang tersendat gitu, di sini malah banjiran. Waduh keren banget itu Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus berarti ke depannya nih Mbak, kira-kira bakalan tetap lanjut di sebagai director di CV ini sendiri atau bakalan buka cabang-cabang lain gitu usahanya sebagai businesswoman gimana nih? Kalau untuk sekarang saya kayaknya mau fokus benar-benar pure ini di CPSI Corporation gitu. Jadi saya ingin perusahaan saya lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi yang yang bekerja sama pihak saya gitu Mbak. Jadi banyak lagi perusahaan yang meminta CPSI sebagai jasa outsourcing-nya. Itu justru saya mau lebih fokus lagi gitu. Kalau mengembangkan ke skala nasional gitu kira-kira ada? Amin. Insya Allah ya Mbak ya. Yang pastinya mudah-mudahan untuk di Bandar Lampung CPSI ini saya pengen menjadi yang terdepan dulu gitu. Berarti fokusnya memang di Lampung dulu gitu ya? Iya gitu Mbak. Berarti kedepannya nggak menutup kemungkinan juga untuk mungkin bisa sampai ke nasional gitu, sampai ke luar kota gitu. Sebenarnya sudah ada permintaan untuk saya
bekerja sama dengan perusahaan di luar Lampung. Mm-mm. Tapi setelah saya pertimbangkan ya Mbak ya, saya takut malah nanti nggak profesional gitu, karena saya belum siap kalau untuk lanjut ke skala yang lebih besar. Jadi saya akan fokus dulu ke ini ya Mbak ya, bagian khusus Lampung dulu gitu. Memang kira-kira hal apa aja nih Mbak yang harus disiapkan gitu ketika kita bakalan buka cabang ke kota lain? Iya, artinya mulai dari tenaga kerja dan pastinya saya pun harus membagi waktu lagi dong kalau seperti itu gitu. Ya itu Mbak Kiki, saya itu sudah terbiasa terjun langsung gitu. Jadi kalaupun karyawan saya yang memantau hasilnya, saya nggak puas kalau saya pun nggak turun gitu. Jadi ya itu yang saya pertimbangkan, saya bisa nggak nih bagi waktu gitu. Sementara di Lampung aja sudah lumayan sibuk gitu kan. Jadi ya itu pertimbangannya, ya itu gitu. Yang paling besar saya takut tidak bisa membagi waktu gitu. Oke, waduh keren banget. Nah terus Mbak, menjadi seorang businesswoman seperti saat ini gitu ya, Mbak Sinta sendiri tuh punya nggak sih Mbak kayak sosok inspirasi gitu atau role model yang diikutin? Role model yang saya ikutin, aduh, kayaknya apa ya passionnya? Kayaknya saya ke diri saya sendiri sih Mbak, gitu. Iya. Saya melihat orang-orang sukses, ya itu yang menjadi motivasi saya. Tapi tidak ada yang khusus gitu sih Mbak. Jadi memang saya suka baca buku ataupun sering lihat gitu ya Mbak. Bagaimana sih caranya orang bisa sukses di usia muda gitu. Nah itu yang jadi saya motivasi. Suka baca-baca buku-buku supaya sukses itu bagaimana. Ya itu saya terapkan pada diri saya sendiri gitu. Berarti emang gak ada yang khusus ya Mbak ya? Sosok sih. siapa gitu? Kalau untuk tokoh kayaknya belum ada gitu. Semua yang sukses itu menjadi inspirasi saya gitu. Mbak Sinta, oke. Mbak, kan tadi tuh kita udah ngomongin soal bisnis gitu, keluarga sama segala macamnya jenis usaha gitu. Nah, kalau misalkan sebagai seorang perempuan gitu ya, kan Mbak Sinta juga perlu me time gitu. Nah, kalau misalkan Mbak Sinta sendiri untuk menghabiskan waktu-waktu untuk diri sendiri, me time itu biasanya ngelakuin apa Mbak? Wah, kalau ngomongin me time itu saya suka banget ya. Karena itu memang bonusnya buat kita ya Mbak ya, sebagai perempuan. Kalau me time saya itu biasanya paling suka itu jalan-jalan sih. Oh, jalan-jalan. Saya itu jalan-jalan. paling suka traveling sebenarnya Mbak gitu. Jadi kalau ada waktu yang kosong, itu pasti me time saya itu ya holiday gitu. Ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi, itu saya paling suka. Tapi kalau memang nggak bisa, cukup ke salon gitu ya Mbak ya. Cukup shopping, itu me time buat saya gitu. Udah itu aja sih gitu. Sama kalau bisa baiknya lagi ya itu bisa kumpul sama teman-teman gitu ya, seperti itu. Oke, berarti me time buat sendiri juga ada, buat keluarga ada, semuanya terhandle ya Mbak ya? Iya, biar balance ya Mbak ya. Bener. Nah terus Mbak, kan tadi kita semuanya udah dibahas nih. Kira-kira Mbak Sinta punya gak sih Mbak pesan-pesan gitu kepada Tribuners kalian yang mungkin mau jadi pengusaha perempuan juga gitu kayak Mbak Sinta? Oh iya, kalau mau jadi pengusaha gitu ya, khususnya perempuan seperti kita ini, yaitu kita harus punya visi misi supaya perempuan ini juga bisa sukses gitu. Jadi kita jangan, misalnya sudah berkeluarga nih, jangan kita terfokus pada suami gitu. Karena bagaimanapun kita harus mempunyai juga penghasilan tersendiri gitu kan, sehingga jika suatu hal terjadi kita pun sudah bisa berdiri. Iya, sudah bisa berdiri dengan sendiri gitu. Jadi jadi perempuan yang lemah itu jangan sampai gitu. Harus semangat gitu. Harus semangat tuh Tribuner, saya pengen jadi pengusaha perempuan. Oke, nah Mbak, kan tadi kita udah banyak banget ya, udah ngobrol-ngobrol gitu. Nah sekarang Kiki punya tantangan nih buat Mbak Sinta. Waduh, apa nih tantangannya? Jadi nanti bakalan ada pertanyaan cepat gitu Mbak. Nah Mbak Sinta bisa memilih gitu dari dua hal yang Kiki tanyain, bisa dipilih salah satu, tapi harus disebutin secara cepat. Iya. Siap ya? Siap Mbak. Tip. Pertanyaan pertama, keluarga atau karir? Keluarga. Pertanyaan kedua, ibu sukses atau ibu yang baik? Ibu baik. Oke. Menghabiskan waktu di mall atau di alam? Di mall. Aduh, spontan ya. Iya, spontan. Lebih ke mall. Terus jadi orang yang baik atau orang yang jujur? Baik. Jadi bos yang tegas atau bos yang ramah? Bos tegas. Bos yang tegas. Iya. Makasih banyak ini Mbak Sinta udah datang ke Tribun Lampung, udah
sharing-sharing juga kepada Tribuners sekalian. Semoga ke depannya semakin sukses dan juga semakin jaya nih. Amin, amin. Makasih juga udah diundang ya. Mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman saya di CPSI Corporation. Oke Tribuners, itu tadi pembincang-bincang singkat kita nih sama Mbak Sinta Luli. Nah gimana, keren banget kan? Nah makanya Tribuners kalian harus stay tune terus di Tribun Live. Itu dari hari Senin sampai dengan Selasa jam 2 siang. Tapi Tribuners kalian juga nggak cuma itu nih, karena kita punya banyak banget program-program baru dan juga ada webinar baru setiap harinya. Dari jam 1 siang sampai dengan 5 sore. Bisa diakses di Tribun TV Lampung atau diklik di bit.ly/Tribun TV Lampung. Oke, saya Kiki Novilia undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.